مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita masih diberikan nikmat yang besar oleh Allah. Salawat serta salam juga semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Kita dapat mengenal Islam itu karena adanya dakwah. Dan kita dapat mendapatkan keindahan Islam, kesejukan Islam itu karena adanya dakwah. Maka dakwah ini perkara yang sangat penting bagi kehidupan manusia, bagi umat Islam. Dan agama Islam adalah agama dakwah. Termasuk para nabi dan rasul, beliau semua itu mulia karena aktivitas dakwahnya. Aktivitas dakwahnya itu yang memuliakan para nabi dan rasul. Kalau kita melihat para nabi-nabi yang lain, umatnya ini tidak diperintahkan untuk dakwah. Jadi umat Nabi Nuh tidak diperintahkan untuk dakwah oleh Allah. Umatnya Nabi Ibrahim, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa, dan umat nabi-nabi yang lain itu nggak pernah diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah. Hanya nabinya yang diperintahkan untuk berdakwah. Tapi beda dengan umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Umat Rasulullah malah diperintahkan untuk berdakwah. Jadi bukan cuma nabinya yang diperintahkan oleh dakwah, tapi umatnya ini juga diperintahkan untuk berdakwah. Karena dakwah, kehidupan jahiliyah, kehidupan kebodohan itu berubah menjadi kehidupan yang penuh dengan cahaya, penuh dengan kemuliaan. Maka aktivitas dakwah ini mengubah kehidupan yang buruk, yang jahiliyah, menjadi kehidupan yang penuh dengan mulia dengan Islam. Akibat meninggalkan aktivitas dakwah, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kerusakan. Yang terjadi adalah pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, kemaksiatan, dan semacamnya. Jadi di saat kita meninggalkan aktivitas dakwah, maka yang kita dapatkan adalah kehidupan yang rusak. Sebaliknya di saat kita berdakwah, umat Rasulullah ini berdakwah, maka yang terjadi adalah kehidupan yang baik. Kenapa? Karena saling menasihati. Maka di saat kita meninggalkan aktivitas dakwah, maka yang terjadi adalah kehidupan yang buruk. Maka tadi umat Islam itu adalah umat dakwah. Dan setelah Rasulullah wafat, 100 tahun setelah Rasulullah wafat, maka umat Islam ini menguasai dunia. Terbentang dari Eropa sampai Persia, menguasai dunia selama 13 abad dengan wilayah kekuasaannya 2/3 dunia, dan juga sampailah ke negeri kita Indonesia. Kenapa? Karena aktivitas dakwah. Jadi dakwah yang memuliakan kita. Maka dari itu Allah berfirman di dalam surat Al-Asr, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jadi Allah berjanji, bersumpah demi waktu, wal 'asri, demi waktu. Innal insana lafi khusrin, sungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Jadi manusia itu benar-benar dalam kerugian. Illal ladina amanu, kecuali jika manusia itu beriman, wa amilus solihat, dan beramal soleh, wa tawasaw bil haqqi, dan dia itu mengerjakan amal soleh. Yang ketiga, nasihat, menasihati supaya mentaati kebenaran, wa tawasaw bis sabr, dan juga mereka nasihat menasihati supaya mentaati kesabaran. Jadi manusia sebenarnya, Allah bersumpah di dalam ayat ini, manusia dalam kerugian, kecuali jika manusia itu melakukan 3 hal. Apa itu? Yang pertama, dia itu beriman kepada Allah. Yang kedua, gak cukup beriman,
Masih kalau seandainya cuma beriman, maka dia itu masih termasuk orang yang rugi. Maka manusia ini harus mengerjakan yang kedua. Apa itu? Beramal soleh, melakukan sholat, puasa, dan semacamnya. Tapi itu juga masih belum cukup. Masih rugi manusia kalau cuma sebatas iman dan beramal soleh. Apa yang ketiga? Yaitu supaya dia itu saling menasehati, yaitu dakwah. Dia itu harus dakwah, harus menyampaikan perkara yang hak, harus menyampaikan perkara yang benar gitu. Makanya kalau seandainya manusia itu hanya sebatas beriman dan beramal soleh, maka dia masih termasuk orang yang rugi, manusia yang rugi. Kecuali mereka itu mengerjakan aktivitas dakwah, saling menasihati. Itulah yang menyebabkan manusia ini beruntung. Maka dari itu memang penting aktivitas dakwah ini, karena ini perkara yang wajib supaya kita nggak termasuk orang-orang yang rugi. Dakwah ini adalah jalan yang luar biasa. Jangankan manusia, sampai binatang pun itu mulia ketika dia itu membersamai para pendakwah. Contohnya adalah anjing dalam surat Al-Kahfi. Ketika anjing ini membersamai 7 pemuda dalam sebuah gua. Maka luar biasa. Anjing pun mulia ketika bersandingan dengan dakwah. Termasuk suratnya ini juga surat mulia, yang sampai kita umat manusia ini disunahkan untuk membaca setiap pekan surat Al-Kahfi setiap hari Jumat. Maka luar biasa aktivitas dakwah ini. Selanjutnya ada sebuah kisah, yang kisah ini tertuang dalam sebuah surat yang sering kita baca keseharian kita, yaitu ada pada surat Yasin, tentang kisah Habib An-Najjar. Mungkin antum sudah pernah mendengar kisah ini. Allah berfirman, "Wajah Amit Aqsal Bani Nati Rajulu Yas'al qala ya qaumi tabi'ul mursalin." Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki dengan bergegas-gegas ia berkata, "Hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu." Jadi Allah mengirim 3 utusan atau 3 nabi untuk berdakwah. Akan tapi 3 nabi ini gak berhasil untuk memasukkan kaum itu kepada Islam, untuk memeluk Islam. Kaum ini gak berhasil, 3 nabi ini gak berhasil. Sampai datanglah Habib An-Najjar ini datang dari sebuah kota yang jauh di sana, di kota Madinah. Dia bergegas, lalu dia menyampaikan kepada kaumnya, "Hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu." Dan dia juga melanjutkan, "Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun." Ikutilah orang-orang yang tiada minta balasan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Selanjutnya kemudian ia melanjutkan, "Wa ma liya la a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un." Mengapa kau tidak menyembah Tuhan yang telah menciptakanmu, dan yang hanya kepadanya lah kamu semua akan dikembalikan? Sampai heran, kenapa kok kamu gak menyembah Tuhan yang menciptakanmu? Padahal kelak kamu itu akan nanti dikembalikan kepada Tuhan yang menciptakanmu. Kenapa kau gak menyembah gitu? Lalu dilanjutkan, "Attakhadhu min dunillahi alihatan yuridni rahmanu bidurri la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunqidun inni idza fi dhalalin mubin." Mengapa aku akan menyembah Tuhan selain Allah? Kalau seandainya mereka menghendaki kemudaratan kepadaku, maka niscaya dia itu tidak akan mampu. Niscaya syafaat mereka tidak akan beri manfaat sedikit pun bagi diriku, dan mereka tidak pula dapat menyelamatkanku. Sungguhnya aku kalau begitu pasti berada dalam kesesatan yang nyata. Itu yang disampaikan Habib An-Najjar kepada umatnya. Apakah kamu sudah beriman kepada Allah, kepada utusan itu? Maka Habib An-Najjar ini menjawab, "Inni amantu bi rabbikum fasma'un." Sungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu, maka dengarkanlah pengakuan keimananku. Maka setelah itu Habib An-Najjar ini menjadi sorotan gitu.
yang awalnya itu kaumnya masyarakat tuh nyorot 3 nabi ini, maka ketika Habib An-Najjar ini menyampaikan seperti itu, maka langsung sasarannya itu kepada Habib An-Najjar. Maka setelah itu ia pun dibunuh sampai diinjak-injak sampai isi dalam tubuhnya itu keluar. Dalam kisahnya itu isi dalam perutnya itu keluar, dan dia pun mati syahid. Maka ketika dia meninggal, maka Allah itu memasukkan ia langsung kepada surga. Allah berfirman, "Qila dkhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alni minal mukramin." Dikatakanlah kepadanya, masuklah surga. Maka ia berkata, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan. Kebanyakan orang yang masuk surga ini sudah lupa terhadap dunia, sudah lupa. Tapi beda dengan ini, beda dengan Habib An-Najjar. Ketika Allah masukkan dia ke surga, maka dia itu masih pengen, ya Allah, cobalah sampaikan kepada kaumku apa yang menyebabkan aku itu mulia, apa yang menyebabkan aku ini dimasukkan ke surga, mohon disampaikan. Pengennya kayak gitu. Ya tapi karena memang sudah masuk di surga gitu ya, maka perkara itu atau permintaan itu nggak bisa dikabulkan oleh Allah. Maka dakwah ini adalah perkara yang agung bagi umat manusia. Maka Allah berfirman dalam surah Al-Imran, kuntum khairah ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada ini dan ma'ruf, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar, dan beriman kepada Allah. Maka umat Islam ini sebenarnya umat yang terbaik yang diturunkan oleh Allah ke dunia. Bagaimana supaya umat Islam ini jadi umat yang terbaik? Maka dia itu harus ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dia harus mengajak kepada perkara yang ma'ruf, dia harus berdakwah, dan dia juga harus mencegah kepada perkara yang munkar. Itulah dakwah. Maka Rasulullah itu mengibaratkan sebuah masyarakat itu seperti kapal. Bagaimana kapal? Jadi kapal itu ada yang ada di bawah, ada yang di atas. Maka kalau orang di bawah ini ingin mengambil air, maka dia itu harus ke atas supaya dia bisa mengambil air. Maka apa jadinya kalau orang yang di bawah ini punya pemikiran seperti ini? Sepertinya saya bisa mengambil air tanpa ke atas. Gimana kalau seandainya saya lubangi aja ini kapal, supaya saya itu nggak usah ke atas, cukup saya lubangi ini kapal, setelah itu saya bisa ambil air ini. Maka ketika orang di bawah ini melubangi kapalnya untuk mengambil air, dan orang di atas itu melihat kalau orang ini melubangi kapal, lalu orang di atas itu mendiamkan perbuatan orang ini, maka yang terjadi kapal itu akan karam. Sama dalam sebuah masyarakat. Maka ketika masyarakat itu membiarkan orang bermaksiat, lalu dia itu tahu kalau dia bermaksiat dan dibiarkan, maka sungguh masyarakat itu akan karam seperti karamnya kapal dalam lautan. Maka disitulah pentinglah dakwah. Maka dari itu kaum muslimin ini harus paham bahwasanya dakwah ini bukan cuma tugasnya para kiai, bukan cuma tugasnya para ustadz, tapi ini tugas kita, dan kita akan mulia dengan dakwah. Maka katanya Allah di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 125, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan mereka dengan cara yang baik. Sungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat di dalamnya. Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Itulah dakwah. Sampai Rasulullah itu ketika dirayu, diminta oleh Abu Thalib untuk meninggalkan dakwah, maka apa coba yang disampaikan oleh Rasulullah? Wahai pamanku, seandainya mereka itu mampu meletakkan matahari di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku untuk meninggalkan dakwah ini,
untuk meninggalkan perkara yang hak ini, maka niscaya aku tidak akan pernah meninggalkan sampai Allah memenangkan agama ini atau aku binasa karena itu adalah ucapan yang luar biasa menggentarkan. Bukankah kita itu sering berdoa sehari 17 kali? Dan dalam doa itu kita sampaikan dalam sholat kita apa itu? Ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Apa jalan lurus itu? Adalah jalannya para nabi. Jalan para nabi itu adalah jalan dakwah. Maka dari itu berdakwahlah, karena ini perkara yang penting, ini perkara yang wajib, dan ini perkara yang sangat luar biasa pahalanya. Para nabi dan rasul mulia gara-gara aktivitas dakwah. Itulah yang muliakan beliau. Maka kalau seandainya kita ingin mulia, maka berdakwahlah. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Barang siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan muliakan dia, akan teguhkan kedudukan dia. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.